Halo Lovers, kembali lagi bersama Copitos di sini ya. Ya, seperti biasa ya, gue akan pertama-tama gue mengucapkan terima kasih buat yang udah belanja di Copitos. Juga gue terima kasih buat yang udah subscribe atau udah follow, dan juga untuk yang like ya. Karena mungkin selama ini gue ada Copitos itu ada di Facebook, ada di TikTok, sama di YouTube ya, gitu ya. Dan bagi yang udah follow, thank you banget ya. Dan juga bagi yang belum gitu, yang bagi yang belum, gue minta tolong bantuannya ya untuk bisa di follow, subscribe atau di like ya. Karena mungkin bagi lo itu kan hal kecil ya, lo cuma satu jari ya. Tapi bagi gue itu sangat berarti karena itu bisa membuat gue untuk semangat untuk bisa membuat lebih konten-konten seperti ini. Yang mana konten-konten ini mungkin bisa bermanfaat juga buat lo ya. Ketika lo bisa mengcompare, lo bisa mungkin ada barang yang lo beli, lo bisa tahu reviewnya, mungkin ada tipsnya di sini ya. Oke. Sebelumnya gue ngebahas video tentang action figure Alien Ripley Fiorina Prisoner ya. Nah sekarang gue akan ngebahas tentang figur lain dari Alien 3 ya. Tapi kali ini adalah Dog Alien yang akan gue review kali ini ya. Dan ini bukan cuma review aja, kali ini gue akan coba compare dengan barang palsu gitu ya. Jadi waktu itu memang gue ngeliat suatu barang dan itu murah, dan sialnya ini barang ini memang sebenarnya dari toko yang udah cukup lama gitu ya, tapi bukan yang paling terpercaya banget ya, tapi ini toko ini udah cukup lama ya di suatu tempat di Indonesia ya, gue gak menyebut ya. Adalah gue pikir masa sih dia jual pada palsu, dan ternyata pas gue beli itu emang dia nggak ada keterangan original gitu, nggak ada sih, tapi gue beli ternyata palsu gitu. Ternyata oh berarti di toko itu, walaupun toko itu toko yang udah cukup lama buka, tapi dia memang ternyata masih ada barang yang KW juga, dan di situ kan memang kelihatannya gitu. Kadang-kadang pelayan dari toko itu ketika kita online itu kan belum tentu si ownernya ya, kadang-kadang dia memang pegawainya, yang mana pegawainya juga nggak terlalu tahu gitu kan, yang biasa pegawai yang kakak gitu ya. Oke. Ya jadi beli dan ternyata palsu, ya udah, tapi gua nggak komplain, udah beli ini memang harganya cukup murah. Dibilang murah banget enggak sih, sebenarnya dia sama ini ya. Jadi gini, sekarang gue pengen kasih satu tips lagi ya. Jadi gini, ketika lo membeli barang gitu di tahun produksi pertama dia keluar, misalnya Dog Alien nih ya, gue akan kasih contoh ini ya. Misalkan Dog Alien ini ya, Dog Alien ini ketika lo membelinya di tahun dia keluarnya, rilis ya, ketika di tahun 2016 dia keluarin ini asli ya, ini asli, ini 2016 ya. Itu kemungkinan terbesar dia pasti asli gitu, karena dia memang first release pertama itu belum dicetak palsunya gitu ya. Nah sekarang gua akan spill juga ya, mungkin sebagian banyak lo udah tahu, tapi bagi yang belum tahu gua akan pengen kasih tahu ya kenapa terjadi palsu gitu ya sekarang ya. Jadi sejarahnya pertama dia first release 2016, kita bisa lihat ini 2016 keluar, oke. Kemudian 2016, nah kalau ketika lo beli di tahun-tahun selanjutnya gitu loh, bisa jadi kemungkinan barang ini bisa juga diproduksi ulang. Nah diproduksi ulang sama license sama ini ya, dari NECA ya. NECA memproduksi ulang Dog Alien ini, kemudian jadi reissue gitu. Nah itu masih original gitu ya. Tapi setelah itu kan dia akan move on dong ke produk-produk terbaru, yang terbaru dengan hampir apa segala macam, dia produk yang terbarunya dia nggak akan ini. Nah kemudian ini nggak diproduksi ulang. Nah ketika masih banyak permintaan gitu, masih banyak nanya ini nih, barulah dari sana, biasanya sih dari China ya, pasti memang yang asli juga dari China, yang pemalsunya dari China juga. Dari China-nya dia akan memproduksi ulang, itulah yang namanya kalau kita kenal recast. Nah ini palsu nih udah nih ya. Jadi ya recast, KWS, bootleg, itu istilah-istilah untuk barang-barang yang palsu gitu ya. Itulah sialnya ya. Jadi ketika itu diproduksi ulang, mereka memproduksi ulang sendiri. Nah terus kenapa nggak masalah? Ya biasanya ciri khasnya salah satu ini ya, karena ini diproduksi awal, di tahun-tahun awal gitu. Sebagian, nggak semua sih gitu. Padahal juga kalau beberapa store mungkin kalau penyimpanannya tempatnya mungkin hawanya apanya, gua nggak paham banget ya, gua bukan ahli fisika atau kimia yang kalau dia disimpan gimana, tapi beberapa case gitu dia akan menguning ya. Nah ini kayak gini nih ya, ini asli ya, tapi gua nggak bilang
ciri-ciri yang asli kuning, bukan ya, jangan cari patokan dari situ ya. Tapi menjelaskan karena ini barang lama, dia kuning gitu ya, karena dia memang stok lama dari first release tahun 2016 gitu. Sedangkan barang-barang yang palsu dia rata-rata dia masih crash karena dia baru diproduksi ya gitu, dia lebih bening, lebih ini gitu ya. Tapi tentunya dia ada perbedaannya gitu loh, karena ini karena palsu, karena dia KWS recast ya, dicetak ulang bukan oleh nekanya gitu, oleh bajak ya, maka dia bisa jadi dia produksi baru lebih ini, tapi ada perbedaan gitu. Perbedaannya apa? Satu, dari harga, biasanya yang palsu dia lebih murah ya. Nah, sedangkan barang ini yang tahun 2016 semakin kesini biasanya harganya makin naik gitu ya, makin naik karena kan semakin langka, semakin dicari orang, semakin ada permintaan, orang-orang cari, dia akhirnya harganya naik gitu ya. Dan misalkan nih awalnya dia keluar 350.000 misalnya di bandrol awalnya, kemudian di tahun-tahun 2025 mungkin bisa jadi 500.000, 600.000, ada yang kalau beberapa case di eBay bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, bisa 3 juta, tahu-tahu tuh nggak masuk akal kadang-kadang. Tapi ya begitulah ya terjadi ya, itu kenyataannya lo, kalau lo bisa browsing sendiri ya gitu. Maka orang alternatif, orang beli yang dikeluarlah dia yang palsu ini gitu deh, untuk memenuhi permintaan pasar gitu dari pemalsu itu ya gitu ya. Tentu lagu, tapi kenapa? Nah, sekarang gua kasih tahu kerugiannya. Apa sih kerugiannya barang palsu itu? Keuntungannya udah jelas, harganya dia lebih murah ya gitu ya. Tapi kerugiannya adalah kualitasnya pasti beda ya. Kualitasnya beda ini lo bisa bilang kalau dia palsu ini, misalkan yang paling utama deh kalau figurnya ya, pasti dia engselnya itu biasanya lebih loose ya. Lebih loose tuh dia lebih gampang copot. Ya nggak ada yang nggak pas, ada yang nggak kena gitu, ada yang letoy gitu ya, macem-macem ya. Jadi itu pertama, satu kualitas dari engselnya gitu ya, dari join-joinnya itu ya. Terus kekurangan yang pasti kedua adalah kualitas detailnya, detail dari kualitas finishing catnya, dari detail-detail teksturnya, biasanya dia berbeda gitu, nggak sedetail, nggak sebagus yang palsu. Tapi memang serupa tapi tak sama ya. Tuh, kalau lo lihat sini ya, nanti kita akan bedah lebih dalam lagi seperti apa gitu ya. Sekarang gue pengen yang gue kasih tahu adalah bahwa itulah perbedaannya. Nanti gue akan memberitahu lo perbedaannya dari fisiknya, dari boxnya dulu ya, blisternya itu ya. Dan cuma warna kuning, ada beberapa yang harus lo tandain gitu ya, untuk lo identifikasi barang ini asli atau palsu gitu. Terus kedua nanti kita akan bedah juga untuk bagian dalamnya, kita untuk identifikasi lagi seperti apa detail-detailnya, perbedaannya gitu ya. Kebetulan tapi yang gua beli ini sayangnya beda gitu, karena lebih bagus lagi gua ketika gua mengcompare apple to apple ya, maksudnya yang satu karena kan Dog Alien ini dia memang ada dua keluaran, dia keluaran dark gray, dia keluaran dark brown sama gray gitu harusnya. Ini kalau dari aslinya nekanya dia akan keluar dua itu, tapi karena ini kebetulan di sini yang dark brownnya asli, yang grey-nya palsu gitu, cuman itu beda warna jadi gitu ya. Lebih bagus sih sebenarnya gue bisa menampilkan yang warnanya sama, misalkan dark brown asli dan dark brown yang palsu gitu. Tapi sayangnya kan memang yang gue dapat ya, karena agak susah cari yang barangnya aslinya itu, gue dapat yang dark brownnya ya, dia yang udah aslinya ya gue dapetnya yang dark brown gitu, bukan yang grey gitu ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita akan lihat kan dari kualitasnya ya, bukan dari warnanya. Jadi memang walaupun warnanya berbeda, tapi finishesnya kan pasti kita akan melihat dari kualitas finishes dan dari kualitas detailingnya gitu ya. Oke, dari situ perbedaan itu aja ya. Dan memang dari segi, nah yang jadi satu masalah lagi, ada satu masalah lagi nih ya. Jadi satu masalah lagi, barang-barang dari China sebagian itu dia barang palsu dikasih bandrol harga asli, itu dia masalahnya. Makanya gue bisa, karena gue bisa ketipu gue. Misalnya lo beli Ultimate ya, NECA Ultimate Predator itu yang berapa kan harga aslinya berapa kan, rata-rata dari 1 juta ke atas gitu ya. Kalau lo jual KW harusnya 600-an ya, ini dijual bandrolnya 1.100.000 berapa, 1.200.000 seperti harga aslinya. Begitu lo beli ternyata palsu.
Nah kan lo dirugikan sebagai konsumen gitu loh. Beda kalau lo sengaja beli palsu, maksudnya lo udah tahu nih, wah yang asli mahal, gue beli yang KWS aja deh bang, gue beli yang itu deh yang harganya lebih murah, yang berapa misalkan 200.000, ya wajar, lo kan udah tahu konsekuensinya gitu kan. Mungkin lo ada sebagian dari lo yang nggak kolektor banget ya, maksudnya lo yang penting sekedar punya ya, dan lo nggak terlalu masalah dengan detail. Tapi kalau bagi kolektor jelas lo sangat merugikan, apalagi harganya sama, jelas lo sangat merasa sangat dirugikan gitu ya. Nah makanya dalam konten ini perlu gua kasih akan spill cara untuk kita membedakan. Tapi dari kita membatasi ya, karena kan variasinya banyak sekali gitu ya. Kalau untuk kemasan ini gua hanya ini untuk kayak dog alien ini aja ya, dari cara ini ya. Nah ini ya, oke. Kita akan bedah sekarang, kita lihat ya, kita compare sekarang. Oke, sekarang udah di depan sini ya, kita lihat ya. Sekarang perbedaan yang jelas ya, dari tingginya aja beda ya. Karena tinggi yang original rata-rata di 32 cm ya. Gue udah compare dengan yang lain, dengan line alien yang lain, dengan model blister yang sama, rata-rata di tinggi 32. Tapi ini lebih pendek sendiri ya. Dan setelah itu ada juga nih box warningnya, dia berbeda ya. Ini lebih tegas ya, yang bootleg ya. Oke, sekarang nanti kita lihat coba dari dekat ya. Dari sini saja sudah ada perbedaannya tuh nyaris sedikit ya, tapi nanti lo bisa compare lagi ya. Kalau lo memang ada ini, lo boleh tulis di dalam kolom komentar kalau memang ini gue salah ya, karena ini gue hanya membandingkan. Nah ini ya, sekarang lihat yang tegang ini, kiri lebih tegas ya garisnya ya, bordernya. Yang kanan dia tipis sebenarnya, itu yang original ya. Kita lihat sini ya, itu yang warning cooking hazard. Di sini yang perbedaannya ya, di situ nggak ada lagi ya. Nah sekarang kita lihat dari grafik image-nya ini, dia juga lihat ya, yang kanan dia lebih tegas ya, lebih jelas warnanya, lebih nyaman dilihat. Yang kiri lebih ke arah kuning, seperti printer pudar tapi ke arah kekuningan ya, gitu ya. Di situ sudah kelihatan berbeda. Padahal boxnya yang kanan, yang original tuh jelas lebih kekuningan ya, karena umur ya. Tapi ternyata yang lebih terlihat grafiknya kuning yang kiri gitu, karena itu memang printernya seperti di print ulang ya, seperti di setting ulang, jadi berbeda lihat kualitasnya ya. Tetap warna aslinya lebih keluar di yang sebelah kanan ya, yang original. Oke, sekarang kita lihat bawah. Dan di sini kita lihat bawah ini di barcode-nya. Barcode itu kelihatan dia yang ini, yang original dia lebih pas ya gitu. Sedangkan yang bawah dia marginnya seperti besar, seperti dikecilkan itu barcode-nya, pasti berkurang itu ya. Berkurang, seperti ada yang dikurangi gitu ya. Jadi marginnya lebih lebar, sehingga angka di sudut itu bawah itu juga ya. Nah ini juga garis kuning ini ya, untuk tanda ini ya, tanda dia kan tanda larangan untuk didekatkan sama balita, itu dia garisnya lebih tipis ya, yang bootleg ya. Sedangkan yang original dia lebih tegas merahnya ya, kelihatan ya. Oke, sekarang kita lihat lagi bagian belakangnya ya. Sekarang dengan isu yang sama ya, grafiknya lebih nyaman yang original ya, lihat ya, warnanya dia lebih grey dan coklat gitu. Sedangkan warna yang bootleg dia lebih pudar ya, lihat perbedaannya, lebih pudar dan kekuningan ya gitu. Padahal plastiknya yang lebih kekuningan yang original, tapi lihat ya, dan warna hijaunya pun akhirnya jadi beda ya. Ya seperti warna printing dicetak ulang terus di setting lagi, tapi ternyata berbeda hasilnya. Ya, hijaunya lebih bagus sempurna yang original. Nah di sini juga nih ada embossnya ini ya, yang kita perhatiin. Nah ini yang biasa gue menciri ya, dia benar-benar emboss serial number ini dia muncul di yang original ya. Mungkin yang beberapa produk yang baru sih mungkin memang dia original tapi nggak ada embossnya. Cuma kalau dari lain yang produk ini gitu, produk lama ini dia ada embossnya itu ya. Sedangkan yang satu lagi dia polos, tidak ada. Oke, di sini teksnya juga sama, dia ada outline hijaunya sedikit. Ini mungkin karena dia di top up itu ya, jadi kelihatan dia hilang ya. Oke, secara umum grafiknya seperti itu ya. Sekarang kita keluarkan dulu ya figurnya. Oke, buka yang original dulu. Satu, kita jajarin dulu ya. Nah, oke, kita keluarin satu lagi ini ya. Ini yang bootleg ya. Oh ya, ada sobek itu.
Oke, sekarang kita bandingkan, tetap lihat ya, grafiknya tetap dia lebih terang yang kiri ya, yang ini lebih terangnya terang seperti terang printer yang pudar gitu, kekuningannya. Kita sekarang coba kita keluarkan, ini agak susah ya ada ini. Nah, gimana? Belum udah copot. Kita coba luruskan ekornya dulu ya, coba kita berdirikan dulu ya. Nah, kita copot dulu. Nah, gimana? Copot. belum udah copot. Ini kaki kanannya ini kok apa ya, ngampai ini guys ya, letoy ini ya, kelihatan tuh. Gimana nih mau berdiri, coba ya, gimana mau diberdiriin ya. Udahlah, kita taruh dulu deh nih, belum lepas ya. Nah, kita sekarang keluarin. Nah, ini yang original, kelihatan beda ya kalau lu pegang. Lu kalau ngerasa jadi gue megang dan tangannya itu memang beda sih, dia lebih rapet dan lebih keset sih ya istilahnya ya, seperti ini ya. Ya memang kelihatan hampir serupa, tapi ternyata sangat tak sama ya dalam kualitasnya. Nah, oke, sekarang kita jejerkan kepalanya. Di sini kita lihat ya, memang warna yang dari yang sebelah kiri itu yang bootleg ya, dia lebih glossy ya kesan kepalanya. Yang kanan yang original itu ya, jadi kayak helm penutup kepalanya itu, atasnya itu, bagian atas kepalanya itu lebih semi gloss, tapi dia agak blur sedikit ya, jadi kelihatan lebih mewah ya, lebih premium yang asli ya. Sedangkan ini cuma kayak plastik aja, transparan ya, selain dari warna hitam di bagian depannya itu, jadi kelihatan lebih mengkilat. Sepertinya tuh memang kualitas catnya berbeda ya. Nah, sekarang ini sampingnya juga ini lebih rapi ya, yang original. Tuh lihat ya sini ya, yang itu sebelah kiri tuh dia yang bootleg lebih panjang itu nih, bagian samping itunya. Tapi overall sebenarnya ini cukup lumayan sih ya, hampir mirip memang ya, luar biasa. Tapi selain letoynya ya, memang begitu lo pegang beda sekali sih gitu ya, angle-nya ini ya. Nah, lo lihat di sini, ini kan kayak ada penutup ini ya, kayak penutup kunci apa ya, dia kayaknya buat pengunci angle-nya apa, terus dia tutupnya satu bulat, yang satu kotak, yang satu ini aja berbeda ya. Coba kita lihat di tangan sebelah satunya ada juga sama nggak? Yang sini enggak sama, beda ya, nggak ada itunya ya, beda lah memang. Kita lihat depannya hampir mirip ya. Nah, kita lihat ini yang kanan yang original ya, kita lihat ya, secara detail hampir mirip, tapi tetap beda dikit. Sebenarnya perbedaannya sedikit ya, kalau kita nggak jejerin mungkin kita juga terkecoh ya, tapi di sini nggak apa-apa, buat apa, comparison aja. Kita lihat ya tuh. Ini masalah utama sebenarnya di letoynya ini sih gitu loh. Sebenarnya secara looks ya, ini catnya ini termasuk untuk ukuran bootleg ini termasuk lumayan loh gitu loh ya. Dia not really so bad ya, walaupun tetap lebih bagus yang original ya. Dia lebih matang ya, lebih kelihatan lebih mantap gitu catnya ya. Ini kayak mengkilat ini. Nah, di sini ada tulisan juga, sama sih sebenarnya, yang dia benar-benar karena dia request ya, dia mencetak apa yang ada di barang original dicetak ulang. Dan di sini itu lihat ya, packnya itu kelihatan glossy ya. Dan ini yang buntutnya copot itu ya. Oke, pack di bagian pahanya dia glossy hitam itu. Nah, sekarang kita pasangin lagi deh buntutnya. Kelihatan ini gampang copot sekali nih ya, udah copot sekali ini, walaupun tampaknya kesannya sama. Nah, sekarang kita lihat yang ini, lihat ya, dia lebih rapat. Ini nggak kayak kelihatan gampang copot sih memang. Nah, lihat bagian dalam ini ya, juga dia lebih warnanya hitam ya, bagian dalam si pahanya itu ya. Di sini dia juga ada tulisan ya. Memang jujur aja gue nggak kebaca sih tulisannya. Mungkin bagi yang tahu tulisannya apa, biar gue deketin, gue zoom, gue tetap nggak bisa baca tulisannya. Mungkin yang tahu isi tulisannya lo bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi lo lihat sini ya, ini catnya lebih kelihatan lebih solid gitu ya. Jadi dapetnya enak, nggak kayak glossy tebel tipis ya. Ini dia kalau yang original ya. Nah, ini lihat nih, bagian dalam sini hitam, dan gua nggak tahu ini apa sih tulisannya, tapi kayaknya sih Fox itu ya, Mecha, Alright Reserved, dan lain-lain bla bla bla, masalah ini ya, royalty dan lain-lain. Dan ini di bagian pack pahanya dia lebih doff. Oke, kita coba berdiriin. Wah, udah nggak sabar, udah buang aja.
Udah, sekarang kita concern aja ya ke yang ini ya, original ya sekarang ya. Kita udah cukup lihat perbedaannya kan, dan sekarang kita lihat komparasinya sama figur alien yang lain ya. Jadi kita bandingkan sama Scorched ya, yang mana dia paling tinggi ya. Tapi ini termasuk paling tinggi dibandingkan dari figur-figur alien yang lain ya. Tetapi si Doc Alien ini 26 cm dan si Scorched itu cuma beda 2 cm ya gitu. Sedangkan yang lain 23 cm, dia beda 5 cm ya. Jadi tinggi si Doc Alien ini in between dari figur alien normal yang dimana tuh dia rata-rata kan 23 cm antara dua, sama si Scorched itu 28 dan dia in betweennya 26 ya. Very nice, dia sebenarnya tuh figur yang cukup tinggi ya. Dan kalau lo lihat kakinya dia seperti Scorched juga ya. Jadi Scorched sama si Doc Alien ini seperti hewan ya bentuk kakinya ya, sedangkan si Big Chap ini dan XX121 ini lebih mirip seperti kaki manusia gitu ya. Lo lihat ya, kayak kaki-kaki anjing gitu ya. Sama si Scorched itu juga sih mirip-mirip kaki-kaki hewan gitu ya. Dan ini memang figurnya tinggi-tinggi itu ya. Rata-rata karena alien yang biasanya dia 23 cm dan untuk tinggi manusia dia di 17 cm. Kalau itu kan compression suit karena dia pakai helm, tinggi di helmnya aja ya. Jadi dia bisa nyampe 19,5 cm. Tapi sebenarnya tinggi manusia dia proporsinya seperti ini. Jadi Doc Alien ini figur yang cukup tinggi ya, cukup bagus dia big guy dia ya, walaupun lebih besar lagi si Scorched Xenomorph. Oke. Oke, Test Lover ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi udah kita bahas, kita udah lihat bedanya. Mungkin cukup sampai di sini saja ya. Dan bagi yang belum subscribe dan like dan follow, minta tolong dibantu untuk like, subscribe dan follow. Oke? Supaya gue lebih semangat untuk membuat konten-konten seperti ini, dan lo juga bisa mendapat manfaat ya dari review-review ini ya, untuk membeli barang, untuk memilih barang. Oke? See you next video and thank you.